Halo, sekarang kita akan membahas teori tentang siapa itu Joseph M. Juran. Joseph M. Juran adalah seorang tokoh penting dalam bidang manajemen kualitas. Dia dikenal sebagai salah satu pelopor utama konsep kualitas modern, bersama dengan W. Edwards Deming. Juran juga berkontribusi besar dalam mengembangkan teori dan praktik kontrol kualitas di industri, serta dalam meningkatkan proses manajemen. Ada beberapa pencapaian utama dari Juran, termasuk 1. Juran Trilogy, 2. Pareto Principle, 3. Fokus pada manajemen. Dan Juran juga banyak menulis buku yang menjadi referensi, yaitu dalam manajemen kualitas, seperti Quality Control Handbook yang dianggap sebagai salah satu karya klasik di bidang ini. Halo, sekarang kita masuk dalam teori pemikiran Joseph M. Juran. Joseph M. Juran adalah salah seorang pionir dalam manajemen mutu. Dia mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian untuk penggunaan atau fitness for use, yang berarti produk atau jasa harus memenuhi kebutuhan pengguna. Ia mengembangkan suatu konsep yang disebut Quality Trilogy, terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama yaitu perencanaan mutu. Ini mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan merancang proses untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu pengendalian mutu. Ini memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu perbaikan mutu. Ini mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam proses untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Juran mengatakan 85% masalah-masalah mutu dalam sebuah organisasi adalah sebuah desain produk yang kurang baik. Sehingga penerapan sistem yang benar akan menghasilkan mutu yang baik pula. Dan konsep ini, segala bentuk permasalahan ditanggung sendiri oleh seorang manajer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Quality Trilogy dari Joseph M. Juran. Artinya, konsep manajemen kualitas yang mencakup 3 proses utama untuk memastikan kualitas produk atau layanan. 3 proses utama itu mencakup yang pertama perencanaan kualitas, yaitu quality planning, artinya menentukan siapa yang akan menggunakan produk atau layanan dan memahami kebutuhan mereka. Dan juga mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu pengendalian kualitas atau quality control, artinya memantau dan mengukur kinerja proses untuk memastikan hasil yang telah ditetapkan dan juga melakukan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang terdeteksi dan mencegah terulangnya kesalahan. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas atau quality improvement. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas atau quality improvement. Quality improvement ini bertujuan mencari penyebab utama masalah kualitas yang muncul dan juga menemukan cara untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan proses atau produk, serta melaksanakan solusi dan memonitor hasil perbaikan untuk memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Cara-cara menerapkan quality trilogy adalah dengan memulai dari perencanaan kualitas yang baik, melakukan kualitas untuk memastikan proses berjalannya sesuai standar, dan terus berupaya melakukan peningkatan kualitas dengan menganalisis dan memperbaiki proses. Ketiga aspek ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan keberhasilan manajemen kualitas dalam jangka panjang. Itu penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan studi kasus Quality Trilogy, yaitu melibatkan analisis 3 aspek kualitas. Yang pertama, kualitas produksi, yaitu memastikan produk memenuhi standar dan harapan pengguna. Yang kedua, kualitas proses, yaitu menganalisis efisiensi proses produksi. Yang ketiga, kualitas layanan, yaitu menilai pengalaman pengguna dan dukungan pelanggan.
Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan produk. Contoh konkret bisa berupa perusahaan yang meningkatkan kualitas melalui perbaikan di semua aspek tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan quality trilogy dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penerapan quality trilogy dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, quality planning. Tetapkan tujuan yang jelas, misalnya kebiasaan sehat. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, waktu atau alat. Yang kedua, quality control. Pantau kemajuan secara rutin, catat aktivitas harian. Dapatkan umpan balik dari diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, quality improvement. Evaluasi hasil dan identifikasi area perbaikan. Buat rencana tindakan untuk meningkatkan, misalnya belajar teknik baru. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas hidup sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kesimpulan tentang quality trilogy. Manfaat 1. Perencanaan kualitas membantu organisasi dalam menetapkan tujuan kualitas yang jelas dan strategi untuk mencapainya. Kedua, pengendalian kualitas memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ketiga, perbaikan kualitas mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada serta meningkatkan proses secara berkelanjutan. Kesimpulan, quality trilogy juga memberikan kerangka kerja yang terintegrasi untuk mengolah kualitas secara efektif. Dengan menerapkan ketiga komponen ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan dengan jangka panjang.